Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Ketika kita berucap wala khawla wala quwata illa billah, sadarlah itu. Dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan atau kecuali dengan kekuatan. Betul apa enggak? Betul. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau, barokahnya para aulia Allah, wabil khusus Syekh Abdul Qadir Jilani, dan barokah kedua orang tua dan guru masing-masing senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, amin. Jamaah yang teramat Abah cintai, terima kasih atas kehadirannya sehingga kita bisa bersama-sama tetap mengumandangkan zikir kepada Allah di tengah-tengah pandemik COVID-19. Oleh karena itu, wahai saudaraku, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan bagi wali-walinya Allah. Walinya Allah tidak takut dan khawatir dengan apa yang terjadi dan dengan apa yang akan terjadi. Sebagaimana ini dikukuhkan oleh Allah, diberitakan oleh Allah supaya umat manusia tahu. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Perhatikanlah, disuruh perhatikan. Jeleng, apa bahasa Sundanya itu lihat, tingali, perhatikan, keeling-eling, ya, renungkan, lihat, perhatikan baik-baik. Wali-walinya Allah tidak punya khawatir, tidak punya rasa takut. Kenapa beliau tidak punya khawatir dan rasa takut? Karena iman dan takwanya sudah menyatu kepada Allah. Karena beliau orang yang beriman dan takwa kepada Allah, meyakini seyakin-yakinnya bahwasannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil. Bukan hidup dan mati ditentukan oleh corona, bukan hidup dan mati ditentukan karena keadaan. Semua adalah Allah. Betul begitu. Lalu siapakah wali-walinya Allah itu? Ayat selanjutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Iman bukan hanya di lisan, iman bukan hanya 50%. Banyak di antara kita imannya kepada Allah cuma 50%. Buktinya apa, Bah? Kita percaya Allah itu ada, kita percaya adab Allah itu ada, kita percaya karunia apa? Rahmat Allah itu ada, kita percaya pertolongan Allah itu ada, kita percaya. Tapi terkadang kepercayaan itu terkalahkan ketika kita dihadapkan oleh situasi dan kondisi yang kejepit. Iman yang 50%, percaya sebenarnya kepada Allah. Terkadang ketika terjadi sesuatu kepada kita, kita kadang tak percaya kalau itu adalah kehendak Tuhan.
Ketika terjadi keberhasilan, kadang bismillah alhamdulillahnya cuma di lisan, tapi dia lebih dominan. Ini keberhasilan karena karyaku, ini kesuksesan karena kepandaianku, ini kesuksesan karena kelihayan saya. Akunya yang ditonjolkan, Tuhan hanya sebatas penyebutan. Ketika terjadi kegagalan, mencari kambing hitam, gara-gara kamu dan kamu sehingga aku gagal. Ini adalah bukti iman kita belum 100%. Kalau iman kita 100% kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul? Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita mohon pertolongan. Kalau iman kita betul-betul 100%, tidak ada tempat kita berlindung, tidak ada tempat untuk kita minta tolong kecuali hanyalah Allah. Kalau iman kita 100%, ketika terjadi kegagalan, ketika terjadi penderitaan, terjadi kesuksesan, kamu mengatakan semua ini minallah ilallah. Kau hilangkan dirimu, kau lenyapkan dirimu, tapi kau tampakkan kuasa Tuhanmu. Ini baru namanya 100. Mencari kambing hitam, apa penyebab kok terjadi kegagalan? Semua adalah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau saya katakan 100% itu semua ini sudah ditumpukan, disandarkan kepada Allah. Kalaupun dirimu berhasil, gak merasa keberhasilan dirimu, ini adalah pertolongan Tuhanku. Tadi Ustaz Rojak mengatakan tentang pemimpin yang zalim. Siapa pemimpin yang zalim itu? Kan gitu. Tadi dinyebutkan seperti kayak Fir'aun. Siapa pemimpin? Masing-masing kalian adalah pemimpin. Jangan cuma menyebut pemimpin itu adalah pemimpin negeri ini, tidak. Masing-masing kalian adalah pemimpin. Jangan kalian menjadi pemimpin diri kalian, menjadi pemimpin yang zalim untuk diri kalian sendiri. Bagaimana kamu memimpin dirimu dengan jadi pemimpin yang zalim? Kau biarkan dirimu lalai kepada Allah, kau telah memimpin dirimu dengan kedoliman. Kau lupakan pertolongan Allah, kau jauhkan dirimu dari pertolongan Allah. Ini sudah kamu pemimpin yang mendolimi dirinya sendiri. Makanya Nabi Yunus membaca di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini pengakuan bahwa kita adalah orang yang mendolimi diri sendiri. Masing-masing kalian adalah pemimpin. Jadilah pemimpin yang arif dan bijak terhadap diri sendiri. Kenalkan dirimu kepada Tuhan kamu. Kenalkan dirimu tentang keimanan yang hak. Kenalkan dirimu untuk taat dan patuh kepada Allah. Betul? Betul apa enggak itu? Tegakkan iman dan takwa kepada Allah secara apa namanya? Secara menyeluruh. Kafah secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Setuju ya jamaah? Ini namanya ngaji jamaah. Ya. Bengkel yang hebat, bukan bengkel yang mobilnya cuma blaret masuk bagus lagi, bukan. Bengkel yang hebat, ketika mobil ini sudah remuk, hancur, masuk keluar bagus lagi, ini baru namanya bengkel yang hebat. Maka kalau ada dari jamaah yang hadir tempat ini, siapapun kamu katanya sampah masyarakat kata orang, oke, terserah orang mau ngomong apa. Pelacur kata orang, silakan.
Dongkrak kata orang monggo, pemabuk kata orang silakan datang, masuklah kamu ke tempat ini, akan kuperbaiki kamu keluar biar dihargai dan mulia di depan orang. Tapi jangan cuma didengarkan, amalkan betul-betul. Media sosial media itu secara tidak langsung telah menyesatkan kita di dalam terang, wahai jamaah. Menyesatkan kita di dalam terang. Setuju itu? Nah, kembali lagi tadi, kenapa walinya Allah itu tidak punya khawatir? Karena amanu wattaqau. Kalau orang sudah iman betul kepada Allah, iman lahir dan batin, iman secara menyeluruh, percaya dengan takdirnya, percaya dengan ketentuannya, makanya dia tidak pernah khawatir. Karena percaya bahwa hidup ini sudah menjadi ketentuan Allah, senang dan susah, untung dan rugi, mulia dan hina, hidup dan mati, sehat dan sakit sudah digariskan oleh Allah. Dia percaya betul. Coba kalau imannya setengah-setengah. Terkadang orang kampung ngajinya pun tidak hatam, bahkan kadang ada yang tidak bisa ngaji, tapi soal keyakinan dengan takdir dia sangat percaya. Apa katanya? Ya buayanya mati ya matilah. Ini satu kehebatan. Tapi kadang ini nggak dihargai. Ini wujud sebuah keyakinan kepada Tuhan. Kalau sudah amanu wattaqau, kalau sudah iman dan takwa, maka jangan khawatirkan dirimu, karena kamu akan dijamin oleh Allah. Apa dikatakan Kiai Nanang tadi? Betul kan? Lakumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka orang yang betul-betul iman dan takwa. Wujud dari satu keimanan dan ketakwaan kamu kepada Allah bukan hanya diwujudkan dengan sholat 5 waktu, sholat sunnah, zikir, wiridan, bukan hanya itu, wahai saudaraku. Keridhaan kamu terhadap apa yang terjadi, ini penentu keimanan kamu yang sesungguhnya. Banyak orang ahli ibadah, orang yang rajin ibadah. Saya bilang kepada Kenana waktu itu belum tentu dikatakan orang yang takwa. Orang banyak ibadah, rajin ibadah, saya katakan itu orang ahli ibadah, belum tentu ahli takwa. Tapi orang yang sudah takluk betul terhadap ketentuan Allah, ini adalah orang yang takwa. Lalu ketakwaan tadi disertailah dengan kepatuhan, ketaatan kepada Allah, dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah. Baru lakumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah jamin kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Kalian semua datang ke tempat ini ya dengan hati yang penuh harapan dan keyakinan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dengan hati yang penuh harap dan penuh keyakinan. Siapa yang menanamkan harapan tadi? Siapa yang menanamkan keyakinan tadi? Allah. Kalau kamu yakin itu Allah, maka berjalanlah kamu. Jangan kamu punya keraguan dengan apa yang kamu harap. Yakin Allah akan wujudkan harapan kamu. Untuk itulah sekali lagi, bangun dan bangkitlah kalian dari kenyataan. Jangan menyesali nasib, jangan meratapi keadaan, jangan takut melihat kenyataan. Yakinlah sepenuhnya Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Betul, betul begitu. Maka dari itulah, wahai saudaraku, kalau kamu bersandar kepada keadaan, kau akan dikecewakan, disiksa oleh keadaan itu sendiri. Kau bersandar kepada dunia, kau akan disiksa oleh dunia itu sendiri.
Hei, berapa banyak orang menikah karena melihat harta bendanya. Tapi apa yang terjadi? Secara dohir dia kecukupan, tapi kadang hatinya tersiksa. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Tapi kalau kamu nikah karena Allah tidak melihat status, harta, kedudukan dan kekayaan, lillah karena Allah, percayalah, maka rumah tangga itu akan diberikan keberkahan oleh Allah. Maka dari itulah wahai jamaah, selalu yang abah tekankan kepada jamaah tentang keridhaan terhadap hidup kamu akan bahagia, hidup kamu akan selamat, kamu tidak akan sengsara kalau kamu berbanyak ingat kepada Allah, takwa kepada Allah. Betul sekali. Jadi seperti Abah sering bilang, ada 3 hal kamu jalankan dalam hidup ini, maka kamu akan bahagia dunia akhirat, kamu akan selamat dunia akhirat. Apa ketiganya ini? Pertama, jalankan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Catat itu ya. Kedua, jauhi apa yang Allah larang atas kalian. Yang ketiga, luluh dan ridholah kamu terhadap qada dan qadarnya Allah. Qada dan qadar, baik maupun buruk ya, senang maupun susah, itulah ketentuan. Terima dengan lapang dadamu, maka kamu akan dibahagiakan oleh Allah. Setuju? Setuju. Wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha. Wajib cintaku kuberikan kepada orang yang duduk karena aku. Orang kalau sudah dicintai pasti dilindungi, saudaraku. Hah? Kamu mencintai istri kamu, kamu mencintai anak kamu, hah? Jangan ada orang yang macam-macam nyolek kepada anak kamu, maka nyawa taruhan kamu untuk membelanya. Betul? Betul? Apalagi di Allah, ya, wajib cintaku kuberikan kepada orang yang duduk karena aku. Karena Allah telah mewajibkan cintanya, maka cinta itu akan penuh dengan perlindungan. Bu, Pak, adakah orang tua yang tidak melindungi anaknya? Jangankan anaknya ini benar, Pak, salah saja dibelain, Pak. Begitupun Allah kepada orang yang dicintainya. Dan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir engkau wahai saudaraku. Yang penting satu kutitipkan kepadamu, ya, buatlah dirimu dan orang-orang sekitarmu merasa nyaman bersama kamu. Betul apa enggak itu? Betul apa enggak? Dan jangan kita pernah menjadi orang yang munah. Jangan kita pernah menjadi orang yang munah. Tahu munah? Munafik kok. Senyum di depan, ya, tapi nendang di belakang. Hidup jamaah Manakib. Pesan Abah, terapkan protokol kesehatan, tapi sandarkan perlindunganmu kepada Allah. Saya yakin jamaah, wallahi wa nabi, demi Allah, saya yakin seyakin-yakin, andaikan presiden bicara, mari rakyat Indonesia terapkan protokol kesehatan, tapi tidak cukup dengan itu, ada satu hal yang bisa menyelesaikan masalah, yaitu kuasa dan pertolongan Tuhan yang Maha Esa, Allah itu pasti. Untuk itu saya minta kepada para kiai, tokoh agama, hidupkan masjid, hidupkan musola-musola, majelis-majelis zikir, berzikir tiap malam, tetap terapkan protokol kesehatan. Bantu dengan doa supaya badai segera berlalu. Dengan doa apa? Yang torekot dengan torekotnya, yang tahlil dengan tahlilnya, yang manakib dengan manakibnya, yang ratib dengan ratibnya. Tiap malam saya yakin sebulan beres. Siapa yang bisa bereskan masalah? Siapa? Dokter
ahli medis. Bagaimana dok kondisinya dok? Doa saja ya Pak, doa saja ya Bu, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Ujung-ujungnya siapa yang disandarkan? Allah. Dan kenapa sekarang kita nggak bersandar ke Allah? Justru masjid jadi sepi, musola jadi sepi, pengajian jadi sepi, mall ramai, pasar ramai. Saya itu dulu pernah ngomong, masih di Cibitung sebelum tahun 2000, tahun kalau kira 97-an 98 saya ngomong ya kayak dia. Nanti tahun 2000 ke atas banyak orang pinter kebelinger, banyak orang bodoh tapi ngerti. Zaman menak ini banyak yang bodoh tapi ngerti. Ngerti apa? Kalau soal mati itu Allah yang tentukan. Kan gitu. Ngerti namanya itu. Benar apa enggak? Ngerti apa enggak? Soal sakit itu mah urusan Allah. Ada yang sakit ini, sakit kencing manis bertahun-tahun tidak mati-mati. Orang takut mati kencing manis sudah berapa tahun? 30 tahun kencing manis masih hidup aja. Betul apa enggak? Betul? Kenapa? Walaupun sudah kencing manis, kalau belum payahnya mati ya enggak mati-mati. Maka dari itu, wahai saudaraku, sering Abah bilang, syukuri, nikmati apa yang Allah jalani, apa yang Allah beri atas kamu. Rezeki ini gaib. Iya benda. Rezeki itu adalah gaib. Hari ini kamu pegang uang 10 juta, belum tentu itu semua akan bisa kamu nikmati. Betul? Terkadang sudah lama 1 tahun nih kamu punya utang belum ditagih-tagih. Begitu kamu punya uang, datang yang ngutangin kamu. Kok tahu kalau punya duit? Betul apa enggak? Gaib apa enggak rezeki itu? Padahal sudah di tangan. Gaib apa enggak? Yang sudah kamu nikmati, itulah yang sudah menjadi rezeki kamu. Rezeki yang ada di hadapan kamu itu masih gaib. Wong kadang nasi sudah di sini, kesenggol, tumpah. Betul apa enggak? Berarti belum, walaupun sudah di depannya, belum tentu menjadi milik kita. Ini ada contoh. Makanya orang itu harus selalu bersyukur kepada Allah, jangan banyak nuntut. Mau saya cerita? Ceritanya begini. Di zaman dulu, di zaman Nabi Sulaiman, ada seseorang yang hidupnya menderita, selalu gagal. Akhirnya dia minta petunjuk, jadi selalu ngeluh kepada Allah. Saya akan datang ke Nabi Sulaiman untuk minta petunjuk, kenapa hidup saya ini kok selalu gagal dan gagal. Berarti orang ini tidak terima. Betul apa enggak? Hanya dalam perjalanan menuju tempat Nabi Sulaiman, dia ketemu dengan seekor harimau. Berderang tuh harimau. Terus ngomong, mau kemana engkau wahai kisana? Hai macan, saya ini mau datang ke Nabi Sulaiman. Untuk apa? Saya mau menanyakan perihal keadaan saya. Kenapa hidup saya kok susah terus? Oh begitu. Kalau begitu tolong sampaikan salam saya kepada Nabi Sulaiman. Saya sudah 3 bulan ini gak makan-makan. Baik. Nah, di tengah perjalanan ketemu lagi dengan seekor ular. Betul? Ular ini gak bisa berjalan. Gini, lurus begini. Hai kisana, hendak kemana kamu? Aku mau menemui Nabi Sulaiman. Saya mau menanyakan tentang perihal keadaan saya. Kenapa kok hidup saya selalu menderita? Ini orang yang gak ikhlas membuat penderitaan. Jalan di hutan itu, benar enggak? Kalau begitu tolong tanyakan juga kepada Nabi Sulaiman, apa sebabnya kok saya ini gak bisa jalan? Baik.
Akhirnya berjalan lagi melewati sebuah kerajaan yang bangkrut. Kerajaan bangkrut, rajanya bikin kebijakan macam-macam, salah, gagal. Bikin begini, gagal, sehingga kerajaan ini bangkrut. Miskin kerajaan ini. Maka ketemulah dengan itu, bertanya, hendak kemana kau kisana? Saya mau menemui Nabi Sulaiman, wahai raja. Untuk apa? Saya menanyakan perihal saya, kenapa hidup saya kok selalu gagal dan selalu menderita. Baik, kalau begitu tanyakan sama beliau, kenapa saya kerajaan saya kok selalu bangkrut, selalu gagal dan gagal. Baik, udah. Begitu ketemu dengan Nabi Sulaiman, singkat cerita, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah cerita bla, sampaikan kepada raja itu, hai, ada apa wahai kisana? Begini Tuan Raja, wahai Nabi Sulaiman, saya hendak menanyakan kepada engkau sebagai apa? Nabi Yullah. Apa yang kau tanyakan? Kenapa hidup saya kok selalu menderita? Kenapa kau selalu gagal? Di mana rezeki saya? Dia mau tanya di mana rezekinya. Saya cari ke sana salah, cari ke sana salah, ke sana gagal, ke sini gagal, ke barat, ke timur gagal. Sebenarnya rezeki saya itu di mana? Apa kata Nabi Sulaiman? Jawabannya, coba, ini sering Abah sampaikan padamu, jalani, syukuri dan nikmati apa yang Allah beri. Katanya Nabi Sulaiman, rezekimu apa yang ada di hadapan kamu. Jadi rezekimu apa yang ada di hadapan kamu dan apa yang kamu rasa, itulah rezekimu. Baik. Terus ada lagi, wahai Nabi Sulaiman, apa? Saya ketemu dengan seekor harimau yang sudah 3 bulan lebih dia nggak makan. Saya suruh nanya rezekinya itu ada di mana. Bilang rezekinya ada di depannya. Baik. Lalu ada lagi, wahai Nabi Sulaiman, apa? Seekor ular itu nggak bisa jalan. Apa sebabnya? Oh, katakan di dalam perutnya itu ada berlian yang besar. Karena mungkin dia habis nelan orang kaya, pakai berlian banyak, tubuhnya bisa diremukkan, tapi berliannya nggak bisa diremukkan, jadi utuh. Bilangin kalau itu dikeluarkan, maka dia akan bisa jalan. Terus bagaimana dengan titipan dengan raja? Kenapa ada satu kerajaan itu bangkrut, selalu gagal dan gagal? Bilang sama rajanya, dia suruh jujur, jangan bohong. Suruh jujur. Jadi orang tidak jujur bakal bangkrut. Suruh jangan bohong. Siapapun itu berlaku buat semuanya. Jangan bohong. Baik, Nabi Sulaiman, pulanglah dia. Begitu pulang, siapa yang ditemuin dulu? Tentulah. Bagaimana wahai kisana, saya sudah ketemu dengan Nabi Sulaiman. Kamu sudah tanyakan kenapa kerajaan saya kok bangkrut? Iya. Apa katanya? Kamu sebagai raja harus jujur. Kalau kamu jujur, maka kerajaanmu akan kembali jaya. Memang saya tidak jujur, saya selama ini bohong. Bohong kenapa? Saya sebenarnya perempuan, tapi saya macam laki-laki, biar saya kelihatan wibawa dan dipercaya. Itu cewek macam laki-laki. Nah, terus bagaimana? Untuk itulah sekarang saya akan kembali. Harusnya kalau kamu seorang perempuan tidak pantas jadi raja, kamu harusnya jadi ratu. Jadi karena Nabi Sulaiman kamu bohong, kamu tidak pantas jadi raja, pantasnya kamu jadi ratu. Kalau perempuan kan ratu. Ya memang benar yang dikatakan Nabi Sulaiman, saya adalah seorang laki-laki, seorang perempuan, tapi saya macam laki-laki. Kalau begitu saya akan ikutin apa petuahnya Nabi Sulaiman. Sekarang saya akan menjadi seorang ratu. Tapi ratu kan butuh raja. Bagaimana kalau kamu jadi suami saya, jadi raja? Langsung jadi raja deh. Tapi apa kata si sana? Oh tidak, rezeki saya itu bukan jadi raja, tapi yang ada di depan saya. Dasar orang tidak derajat ya kayak begitu. Jadi orang kalau memang takdirnya masih sumpek, ya tetap sumpek. Dia mau dijadikan istrinya ratu, mau dijadikan raja kok nggak mau. Berarti derajatnya masih sumpek. Oh saya tidak, karena kata Nabi Sulaiman, rezeki saya bukan jadi raja, rezeki saya yang ada di depan saya.
Oh ya sudah kalau begitu, ditinggallah. Maka ketemulah dengan ular tadi. Bagaimana wahai kesana? Sudah ketemu? Sudah. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai ular, di perutmu itu ada berlian. Kalau berlian itu kamu keluarkan, atau apa, mutiara lah ya, mutiara atau berlian itu kamu keluarkan, maka kamu muntahkan, maka kamu akan bisa jalan. Oh kalau begitu baik, saya keluarkan. Keluar berlian segede kepala. Hai kisana, ambillah ini berlian ini untukmu. Oh tidak, ini bukan hak saya, karena rezeki saya yang ada di depannya. Jadi orang kalau nggak berderajat, ya tetap nggak berderajat masih. Udah dikasih di depan mata, tetap nggak mau. Nah ini yang saya kaitannya dengan kalau takdirnya orang itu mati susah, ya tetap susah. Makanya mohonlah selalu kepada Allah, tunggulah dengan sabar, jangan paksa jadi kaya mendadak. Paham maksudnya apa? Ini kan ingin cepat kaya, ingin cepat keluar dari kesulitan, sampai nanya segala macam. Betul. Padahal jalani saja apa yang ada, jalani, syukuri, nikmati, mohonlah selalu kepada Allah, dan tunggulah dengan sabar. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu akan datang kebahagiaan, kemudahan. Tapi kan tidak sabar tanya. Udah selesai, ditinggal gak berliannya. Lalu ketemulah dengan harimau. Gimana bos? Apa kata Nabi Sulaiman? Hai macan, kata Nabi Sulaiman, rezeki kamu yang ada di depan kamu. Oh begitu? Iya. Dia tolak-toleh, gak ada siapa. Ya berarti kamu dong. Api dari mana macan? Tahu maknanya? Tahu maknanya semua itu? Kesimpulannya apa? Kalau kamu tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan, maka kamu akan menderita pada akhirnya. Betul? Betul apa betul? Semoga kita semua dijadikan orang yang bersyukur kepada Allah. Amin. Allahumma. Maaf semuanya. Hati-hati di jalan ya. Jangan keburu selamat sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.